with the bands. Post with the post with the with the post with the bands. Post with the post with the post with the bands. Post with the bands. Oke semuanya, jadi kita mau langsung masuk ke masalah-masalah dari dokumenter ini. Jadi di dokumenter ini tuh memang ada banyak beberapa konflik yang akan kita bahas. Cuman untuk kita berdua, karena kita pertama kan dari awal di awal, jadi kita ingin membahas konflik yang ada di pegunungan Kendeng, yaitu di mana para ibu-ibu yang melawan pemerintahan, karena di sana ada beberapa proyek yang harus mereka lawan gitu. Jadi di sana itu ada Mama Aleta dari Mama Aleta Baun di NTT, yang dimana beliau itu menyuarakan isi hak-hak dia gitu, menyuarakan hak-hak dia buat kayak harusnya tuh tidak ada ini, harusnya tuh tidak begini, harusnya itu tidak begini. Jadi menurut Kakak Wina nih, apa sih benang merah gitu, benang merah permasalahannya dari dokumenter ini gitu, boleh? Nah, menurut saya sendiri, benang merahnya itu adalah konflik agraria asimetris alias rebutan tanah, di mana ruang lingkup masyarakat di sana tuh dirampas oleh korporasi demi investasi. Kemudian pemerintahnya itu datang tiba-tiba langsung ngeklaim rumah warga itu. Nah, terus habis itu jadi warga di sana tuh terpaksa untuk pindah, padahal mereka tuh terus-menerus tinggal di sana sebelum negara ini ada. Nah, yang lebih uniknya lagi dari film ini, konflik ini tuh sangat berwajah gender, di mana perempuannya itu sangat amat merasakan kesedihannya langsung gitu. Iya, karena kenapa bisa merasakan kesedihannya itu ya karena tempat mereka buat mencari kebutuhan untuk keluarganya, kayak karena kan di sana para ibu-ibu itu menanam kebutuhan untuk keluarganya gitu, untuk konsumsi keluarganya itu ya di sana. Terus air bersih yang mereka dapatkan itu kan ya dari lingkungan itu juga. Terus peternakan ya pokoknya semuanya dari situ gitu. Kenapa? Ya itu karena kenapa perempuan itu bisa merasakan paling sedih banget gitu, karena si lingkungannya itu dirusak ya, karena itu kan kebutuhan mereka buat sehari-hari dirusak gitu aja gitu sama pemerintah. Kayak yang tadi air, pangan mereka untuk merawat keluarga mereka gitu, kayak bener-bener diancam, bener-bener rusak dan habis begitu aja gitu sama mereka. Diisi buat kayak itu pertambangan semen, terus kayak ada sawit itu, perkebunan sawit itu juga ada di situ gitu. Nah, bahkan lebih ironisnya lagi nih ya, suara mereka tuh nggak didengar oleh pemerintah, malah mereka tuh dianggap tuh anti pembangunan pas mereka protes. Nah, terus habis itu bahkan mereka tuh dibungkam oleh preman, terusnya bahkan ada sampai di kriminalisasi. Ya jadi ya gitu, masalahnya tuh jadi banyak berlapis-lapis gitu, karena yang awalnya pengen dibangun pertambangan gitu, jadinya berlapis-lapis ke semuanya, kayak tempat untuk mereka sehari-hari tuh bener-bener dirusak, terus dirampas begitu aja. Jadi mereka terus karena mereka merasa kayak itu tuh kecurangan gitu kan, karena ini kan ilegal. Terus jadi kayak mereka merasa sedih lah kan, akhirnya mereka merasa sedih, terus akhirnya mereka menyuarakan hak-hak mereka, terus mereka menyemen kaki mereka gitu kan. Itu benar-benar sedih banget karena mereka itu benar-benar menyuarakan isi hak-haknya gitu, menyuarakan hak-haknya mereka, kayak gak boleh begini loh, gak boleh begini, tapi ya itu pemerintah enggak ngedengar. Pemerintah tuh bener-bener kayak buta, akan kayak menutup mata, menutup telinga, bener-bener kayak menutup semuanya. Sampai akhirnya tuh ya itu ibu-ibu tuh bener-bener enggak didengar hak-haknya gitu, suara-suara mereka tuh bener-bener enggak didengar. Jadi kenapa itu alasannya ibu-ibu yang ada di dokumenter ini, yang ada di film ini itu
nggak bisa, ya benar-benar merasakan, dan mereka nggak bisa diem begitu aja. Jadi mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang harusnya dilakukan oleh laki-laki, tapi karena itu mungkin ini hak saya gitu, maksudnya kayak ini hak saya, ini tempat saya, nggak boleh gini-gini. Jadi mereka akhirnya turun ya udah, mereka turun kayak melakukan hal-hal yang ekstrim lah gitu. Akhirnya ya sampai ada yang meninggal, sampai mereka demo ke Jakarta, sampai ada yang menyemen kakinya di Jakarta, terus sampai ada yang meninggal juga, terus sampai ada yang keluarganya itu sampai ada yang diculik kayak gitu. Halo semua. Aku Nanda. Dan aku Sandi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang video dokumenter yang sebelumnya sudah dijelaskan sama teman kita ya, Sandi. Iya, betul. Begitu. Oke, kali ini aku mau mantik sedikit tentang video yang tadi, Sandi. Yang pertama itu yang aku garis besarin banget itu tentang eksploitasi alam. Bener gak? Kamu udah lihat belum videonya? Oh, betul banget tuh, eksploitasi alam, dan di situ juga menyangkut hak asasi manusia rakyat situ gitu. Betul. Yang pertama yang nggak bisa kita benarkan itu eksploitasi alam, yang seharusnya alam ini menjadi sumber daya kita untuk keberlangsungan hidup, tetapi malah dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Bener nggak? Ya betul, dan di sini juga pemerintah itu cuek banget gitu, udah nggak peduli sama rakyatnya. Itu yang menjadi salah satu permasalahan, dan itu yang bisa kita ambil dari video itu. Setuju banget tuh yang dikatakan Anda tadi. Kalau misalnya kita tarik dari teori human rights atau hak asasi manusia, film dokumenter ini tuh mengambil peran yang dimana eksploitasi ini tuh merenggut gak hanya masyarakatnya saja, tapi kayak tanah tanah adat di sana, padahal tanah adat itu udah dilindungi oleh PBB. Iya, gitu. seharusnya dilindungi. Karena apa? Karena itu sebagai aset di masa depan gak sih? Iya. Begitu. Tapi ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, maka alam itu dirusak. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Begitu. Iya. Tapi di sini tuh kayak di film ini tuh gak hanya laki-laki, tapi perempuan itu juga menjadi berperan juga gitu dalam pembangunan. Jadi di dalam video ini sisi positif yang dapat kita ambil itu bahwa dalam pembangunan ini tidak hanya laki-laki yang dapat peran lebih, tetapi perempuan juga bisa loh mengambil peran itu, begitu. Dalam konteks pembangunan, yang dimana eksploitasi ini tuh sangat berpengaruh banget nih sama masyarakat setempat, yang dimana mereka tuh ingin keluar itu susah, ingin menetap di situ juga susah karena alam mereka tuh dihabisi. Nah, yang filosofi menyemen kaki ini yang dimana warga masyarakat itu nggak bisa kemana-mana gitu, jadi yaudah hidup di situ, mati di situ. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa bebas gitu ya. Perempuan itu jangan dijadikan budak atau. Jadi video yang dapat kita ambil dari film dokumenter ini bahwasanya perempuan itu, ini sisi positifnya teman-teman, perempuan itu bisa loh berperan lebih dalam pembangunan, tetapi kita harus bisa melihat pembangunan mana yang memang sudah bisa disahkan, atau kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pembangunan itu punya dampak yang baik untuk sekitarnya, tidak seperti yang kita lihat di dokumenter itu. Benar nggak? Kalau di dalam dokumenter itu videonya ya tentang eksploitasi alam di tanah Papua itu, begitu. Yang tidak bisa kita ambil yaitu mengenai perbudakan perempuan, yang dimana seharusnya perempuan itu kita bisa berdayakan atau kita setarakan. Iya. Dalam pembangunan, gak hanya dijadikan sebagai pelampiasan atau budak gitu dalam pembangunan gitu. Betul. Mungkin segitu aja dari kita yang telah membahas teori yang disangkut pautkan dengan video itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.
Nah, balik lagi ke filmnya. Jadi dari sekian banyak konflik tadi di dokumenter ini tuh sebenarnya tuh masih kita lesson learn yang mahal banget soal women empowerment di tingkat akar rumput. Gokilnya itu mereka tuh ngelawan lewat jalur damai. Mereka tuh pakai identitas budaya mereka sendiri gitu kan. Jadi di sini aku mau nanya menurut Karae, taktik apa yang paling impact yang ada di film ini? Nah, sebenarnya tuh taktiknya itu simpel banget, tapi power banget nih. Contohnya itu ada di Mama Aleta, Baun NTT. Dia itu berhasil ngajak ratusan ibu-ibu buat ke Gunung Batu, ya. Bukan sekedar demo biasa, tapi mereka juga di sana itu sambil menenun. Dan plot twistnya juga mereka tuh di sana nggak teriak-teriakan kan, Betul demonya banget. kayak mereka tuh menenun di sana, berdiam diri di sana, buat menenun kayak tradisional mereka selama berbulan-bulan di sana sebagai bentuk demo mereka. Sebenarnya teknik menenun ini jenius banget sih, karena menenun ini kan simbol kultural perempuan di desa. Jadi secara nggak langsung tuh pas mereka menenun tuh mereka tuh langsung ngirim pesan kayak lo ngerusak gunung ini berarti lo juga ngerusak budaya kami gitu. Jadi strategi budaya kayak gini tuh terbukti jauh lebih efektif ketimbang kita demo, rusuh, kejalanan dan segala macam. Di sini juga ada strategi keduanya nih, kita bisa ambil. Kita bisa main di jurnalis advokasi publik. Film Our Mother's Life ini salah satu contoh nyatanya, di mana cerita ini viral, diledakan, dampak efeknya itu ke ibu-ibu ini sangat besar. Dari mereka punya support system yang gede banget, terus mereka posisi tawar menawar jauh lebih ditinggikan. Ya, jadi tawar menawar tentang kain menenun yang dia kerjain pas lagi demo gitu. Iya, betul banget. Lebih diperhitungkan lah. Setuju banget sih. Jadi kesimpulan ini, pemberdayaan perempuan itu gak melulu harus lewat jalur formal atau birokrasi ya. Tapi bisa start dari penguatan kesadaran kritis, menjaga ruang adat, dan pakai narasi budaya sebagai perisai buat melindungi lingkungan mereka. Kesimpulan saya, film Our Mother's Day ini tuh ngebuka mata kita soal kesetaraan gender ini nyata banget, dimana kesetaraan gender ini paling terdepan di kelestarian alam. Contohnya itu yaitu ibu-ibu. Oke, benar banget. Jadi pembangunan ekonomi itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan hak ekologis masyarakat, adat, dan kaum perempuan. Jadi bumi ini adalah rahim kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng teman-teman. Betul banget. Oke deh, makasih banyak yang udah dengerin podcast dari Kaum kita. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Bye-bye.